Shalom adik-adik, apa kabarnya? Pasti adik-adik yang ada di rumah penuh dengan sukacita. Dan Lause harap adik-adik juga sehat-sehat yang ada di rumah. Sebelum Lause bercerita, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini kami diberikan kesempatan untuk kami boleh mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan, kuduskan kami, perkenankan kami sehingga kami boleh menerima berkat daripada firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, sebelum Lause bercerita, Lause ingin bertanya, berapa tahunkah orang-orang Israel tinggal di Mesir? 300 apa? Hari? 300 tahun? 360 tahun? Salah. Bangsa Israel diperbudak di Mesir selama 430 tahun lamanya. Di sanalah bangsa Israel diperbudak. Akhirnya Tuhan mengutus Musa untuk membawa mereka keluar dari perbudakan. Dan akhirnya mereka pun masuklah dan sampailah di padang gurun. Di padang gurun inilah juga Tuhan berfirman kepada Musa. Ada diberikan hukum Taurat dan masih banyak lagi. Bahkan di padang gurunlah Tuhan mengadakan mukjizat di mana bangsa Israel menerima berkat roti dari surga, itu roti mana. Dan hari ini Lause ingin bercerita tentang 12 pengintai. Pada suatu hari Tuhan berfirman kepada Musa, "Hai Musa, hambaku, sebelum engkau masuk ke kota Kanaan, engkau harus memilih beberapa orang dari suku Israel untuk pergi mengintai kota Kanaan." Pada keesokan harinya, Musa pun melakukan seperti yang Tuhan perintahkan. Musa memilih 12 orang pemimpin dari setiap suku Israel. Ini ada Samua, Safa, Igal, ada Falti, Gadiel, Gadi, Amiel, Setur, Nahabi, Guel, Yosua, Kaleb. Mereka inilah yang diutus oleh Musa untuk pergi mengintai di Kanaan. Akhirnya mereka pergi ke gunung. Dan di gunung ini mereka melihat apa-apa saja yang diperbuat oleh bangsa Israel, orang Kanaan. Wah, mereka melihat ada hasil penduduk Kanaan, yaitu ada pohon ara, ada anggur, dan masih banyak lagi tanaman-tanaman di sana. Dan juga mereka melihat, wah, rupanya orang Kanaan badannya besar, tinggi, ada orang Enak, ada orang Amalek. Akhirnya mereka pun ingat pesan Musa bahwa kalau mereka pulang, bawalah hasil daripada kota Kanaan. Akhirnya mereka melihat ada anggur, mereka bawalah anggur berdua-dua. Setelah 40 hari mereka mengintai Kanaan, mereka kembali ke padang gurun Paran. Wah, 10 pengintai datang menceritakan sesuatu hal, tapi mereka menceritakan hal yang tidak benar. Oh Musa, di sana berlimpah susu madu, tapi orang-orangnya kuat-kuat dan juga berkubu-kubu penduduknya. Kita tidak akan bisa melawan mereka. Akhirnya orang-orang Israel menjadi takut mendengar perkataan 10 pengintai ini. Takkan mungkin kita ke sana. Nanti kita akan mati di sana. Tidak, lebih baik kita tidak usah pergi. Tapi datanglah 2 pengintai, yaitu Kaleb. Dia menenangkan mereka, orang-orang Israel, katakan, tidak,
kita akan pergi ke sana. Karena kota itu akan menjadi milik kita. Karena di sana melimpah susu dan madu. Tapi mereka marah. Apa kamu bilang kita akan ke sana? Tidak, kami tidak mau mati di sana. Dan akhirnya juga Yosua berkata, jika Tuhan telah menyerahkan kota itu ke tangan kita, maka itu akan menjadi milik kita. Yang penting kita jangan takut dan jangan merontak kepada Tuhan. Tiba-tiba, muncullah kemuliaan Tuhan dari bait Allah. Lalu Tuhan berfirman kepada mereka, dan akhirnya Tuhan menghukum orang-orang yang tidak percaya bahwa kalau kota itu akan menjadi milik mereka. Dan juga Tuhan menghukum 10 pengintai itu dengan kematian. Dan akhirnya mereka pun mati. Tapi yang bisa pergi ke sana hanyalah Yosua dan Kaleb. Karena mereka berdua tidak takut dan mereka melakukan seperti apa yang Tuhan perintahkan. Dan hari ini kita belajar tentang yang pertama. Dalam hidup ini jangan pernah takut, karena Tuhan selalu bersama dengan kita. Apapun yang menjadi cita-cita adik-adik hari ini, yang penting adik-adik harus rajin belajar dan berdoa terutama. Dan juga kita belajar untuk tidak memberikan berita-berita duka cita atau kabar buruk kepada orang-orang atau kabar yang tidak benar. Tapi ceritakanlah kabar kebenaran bagi orang lain. Amin buat kebenaran firman Tuhan. Dan ayat hafalannya Yosua 1 ayat 9. Bunyinya, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Dan ayat hafalannya dihafal di rumah. Amin buat kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini kami boleh belajar firman Tuhan. Kami diingatkan lagi untuk kami menceritakan kebenaran firman Tuhan. Dan ajar kami Tuhan untuk kami tidak takut melangkah dan menghadapi kehidupan ini. Hamba juga berdoa untuk anak-anak yang ada di rumah. Berikan kesehatan, kekuatan, hikmat, kepintaran. Engkau jaga dan lindungi mereka Tuhan. Bahkan kedua orang tua mereka yang mendidik mereka, yang menjaga mereka, Tuhan juga pelihara mereka, pekerjaan mereka diberkati. Bahkan kami juga berdoa untuk bangsa Indonesia ini yang sedang menghadapi COVID-19. Biarlah Tuhan Engkau Allah sendiri yang menghentikan penyebaran COVID-19 sehingga nantinya kami boleh kembali bersama-sama berkumpul di gereja dan memuji Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.